Sebelum saya menceritakan atau menjelaskan sejarah paduan suara, sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu paduan suara. Paduan suara dalam dunia musik adalah sebuah ensemble yang terdiri dari sekelompok penyanyi dan pemain musik, di mana keduanya berkolaborasi membawakan lagu-lagu. Istilah paduan suara merupakan terjemahan dari kata koor dalam bahasa Belanda yang berasal dari bahasa Yunani choros, bahasa Inggris yaitu choir. Jika disederhanakan, paduan suara itu yaitu gabungan sejumlah penyanyi yang mengkombinasikan berbagai jenis suara dalam suatu harmoni. Paduan suara bisa terdiri dari laki-laki saja, perempuan saja, serta campuran laki-laki dan perempuan. Sedangkan pengelompokan dari sisi usia, biasanya paduan suara anak-anak, remaja, dan dewasa. Jumlah personel atau penyanyi yang terlibat dalam paduan suara berjumlah minimal 15 orang atau bahkan bisa lebih. Pemimpin dari sebuah paduan suara adalah seorang dirijen atau choirmaster. Namun selain menjalankan tugas utama tersebut, terkadang dirijen juga turut menjadi pelatih dari sebuah paduan suara. Paduan suara dapat bernyanyi dengan atau tanpa iringan alat musik. Bernyanyi tanpa iringan alat musik biasanya disebut sebagai bernyanyi a cappella. Bila bernyanyi dengan iringan alat musik pengiring paduan suara dapat terdiri atas alat musik apa saja, satu, beberapa, atau bahkan suatu orkestra penuh. Untuk latihan paduan suara, alat pengiring yang digunakan biasanya adalah piano. Hampir semua paduan suara kini menyajikan lagu-lagu mereka di dalam suatu harmoni yang umumnya terdiri dari 4 bagian, yaitu sopran atau suara tinggi wanita, alto suara rendah wanita, tenor suara tinggi pria, dan bass suara rendah pria. Walaupun dapat dikatakan bahwa tidak ada batasan jumlah suara yang terdapat dalam paduan suara. Selain 4 suara, jumlah jenis suara yang paling lazim dalam paduan suara adalah 3, 5, 6, dan 8. Bila menyanyi dengan satu suara, paduan suara tersebut diistilahkan menyanyi secara unisono. Di dalam sejarah musik barat, sopran digunakan pada abad ke-16 untuk menyebut bagian suara paduan suara paling tinggi yang biasa dinyanyikan oleh anak lelaki. Pada abad 16 dan 17, agama Kristen di Eropa melarang kaum wanita untuk bertampil di tempat umum dan khususnya di katedral dan gereja. Dengan berkembangnya opera, peran-peran wanita diperlukan. Dengan gelarangnya wanita untuk menyanyi di panggung, penyanyi kastratik digunakan dan masih terus dipergunakan hingga akhir musik baroque. Dengan perkembangan agama Kristen Protestan, doktrin Katolik lambat laun memudar dan penyanyi wanita diperbolehkan menyanyi dalam paduan suara di gereja ataupun di opera. Sejak masa tersebut, istilah sopran dipergunakan untuk suara wanita dan suara sopran laki-laki atau sopran treble. Bisa dikatakan kehadiran paduan suara sejarahnya sangat panjang. Pasalnya, paduan suara sudah dikenal sejak 3000 tahun sebelum Masehi, tepatnya semenjak zaman Yunani kuno, di mana mereka membawakan lagu-lagu pujian ke nisa-nisa Sumeria. Selain itu, lagu pujian di sinagoga Yahudi yang bersumber dari Alkitab juga dibawakan dengan indah oleh paduan suara yang bersaut-sautan dengan penyanyi solo. Begitu juga dengan gereja didedikasikan sebagai pujian serta penghormatan kepada Tuhan. Maka tidak heran jika karya yang dinyanyikan banyak mengambil tema dari Alkitab. Tapi memang seni musik sendiri sebenarnya memiliki 3 fungsi utama, antara lain sarana upacara atau ritual, hiburan pribadi, serta penyajian estetis. Tapi seiring perkembangan zaman, paduan suara tidak hanya sebatas terkungkung dalam lingkup ritual agama namun juga hiburan. Sekitar pada akhir tahun 1100-an, komponis Perancis yang bernama Perrotin menggabungkan semua unsur musik seperti melodi, irama, harmoni, dan polifonik. Karya-karya tersebut ditampilkan oleh paduan suara, penyanyi solo dengan iringan berbagai instrumen musik. Sebuah karya musik paduan suara yang terkenal pada tahun 1300-an adalah Misa Notre Dame. Pada tahun 1600-an, beberapa instrumen musik dalam paduan suara sudah terbiasa dilakukan. Dengan waktu yang hampir bersamaan, ditemukan pula bentuk-bentuk baru karya musik paduan suara, seperti kantata, gerejawi, dan oratoria atau karya-karya musik berlatar belakang Injil.
Dua komponis dunia terkemuka yang mengubah musik paduan suara adalah Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Handel. Keduanya berasal dari Jerman. Tujuan kita mempelajari paduan suara yaitu satu, mengajak siswa untuk mengenal lebih dekat tentang olah vokal dan nada suara. Yang kedua adalah mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas siswa di bidang olah vokal. Yang ketiga, dengan mengenalkan lebih dalam tentang olah vokal dan nada suara, siswa dapat mengembangkan bakatnya di bidang olah vokal atau tarik suara. Dan yang keempat adalah melatih perpaduan suara dan kekompakan suara setiap individu. Dan manfaat mempelajari paduan suara sebagai calon guru agama yaitu yang pertama, kita sebagai guru nantinya mudah memahami setiap nada ataupun teknik bernyanyi dalam sebuah lagu. Yang kedua adalah memudahkan nantinya kita untuk mengajari murid atau siswa dalam mempelajari lagu pujian rohani maupun lagu apapun itu.